Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, diskusi dari kelompok kami untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan framework TOGAF Arsitektur Development Method atau TOGAF PDM. Studi kasusnya itu yaitu di PT Luki Indah Keramik. Untuk anggota kelompok kami yaitu adalah yang pertama, saya sendiri yaitu Abdan Ardiansyah dengan NIM 1119046. Yang kedua Muhammad Akmal Khadafi dengan NIM 111900095. Yang ketiga adalah Andika Bagaskara dengan NIM 111900505. Latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang masalah, kemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi ini sangat diperlukan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi, serta meningkatkan nama baik dan daya saing suatu lembaga. Namun demikian, untuk menerapkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi ini, perlu diselaraskan dengan visi, misi, strategi, dan sumber daya lembaga tersebut. PT Luki Indah Keramik adalah salah satu perusahaan distributor keramik yang terletak di Kota Tangerang, merupakan perusahaan distributor keramik yang belum sepenuhnya menerapkan dan memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam proses bisnisnya, baik itu aktivitas yang bersifat front maupun back. Sebagian besar masih berjalan secara manual atau hanya memanfaatkan Microsoft Office dan Google sebagai medianya. Dan yang terjadi adalah tidak adanya integrasi satu sama lain dari aktivitas bisnis tersebut. Hal ini menyulitkan pertukaran data, pengontrolan aktivitas-aktivitas tersebut karena semua dilakukan masing-masing tanpa adanya integrasi. Dari permasalahan di atas, kami mencoba melakukan penelitian tentang perancangan EA menggunakan framework TOGAF untuk memberikan solusi dalam pengoptimalan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi agar dapat diselaraskan dengan visi, misi, strategi, dan sumber daya yang dimiliki oleh PT Luki Indah Keramik tersebut. TOGAF merupakan kerangka kerja dan metode yang bisa diterima secara luas untuk pengembangan arsitektur sebuah organisasi atau perusahaan, yang menjelaskan detail bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan EA dan sistem informasi dengan arsitektur development method atau ADM. ADM merupakan metode yang berisikan sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan dari progresi dari setiap fase ADM dan versi arsitektur yang digunakan dan dibuat selama tahap pengembangan EA. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk melakukan pengoptimalan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada setiap aktivitas bisnis di PT Luki Indah Keramik melalui sebuah rancangan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya PT Luki Indah Keramik dengan menggunakan framework TOGAF. Profil perusahaan. PT Luki Indah Keramik didirikan pada tahun 1972 di Cimanggis, Jawa Barat oleh Mr. Johan Shah Tamin, seorang pengusaha visioner yang berambisi agar produk lokal Indonesia juga mampu bersaing secara global. Beliau melihat bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya mineral yang sangat potensial untuk pengembangan industri tableware keramik. Tahun 1980, ekspansi dilakukan dengan penambahan pabrik baru di Tangerang, Banten, sehingga perusahaan memiliki kapasitas terpasang hingga 260 juta piece per tahun. Ini menjadikan PT Luki Indah Keramik produsen tableware keramik terbesar tidak hanya di Indonesia, namun di Asia Tenggara. Pada tahun 1998, perusahaan mulai mendiversifikasi produknya, tidak hanya memproduksi barang putih yang umum, namun juga underglass yang lebih elegan. Modernisasi pabrik dan proses produksi terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya dengan penambahan mesin pembakaran teknologi mutakhir dari Inggris dan Italia, sehingga proses preparasi bahan baku dapat dilakukan secara otomatis. Standar mutu terus ditingkatkan dan dipertahankan, di mana perusahaan pada tahun 2013 berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001.2015 untuk manajemen mutu, di samping memenuhi standar nasional Indonesia atau yang disebut dengan SNI. Untuk visi PT Luki Indah Keramik yaitu menjadikan produsen tableware keramik yang inovatif, adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing secara global. Untuk misinya, menyediakan produk tableware keramik unggul lewat perbaikan berkelanjutan dan efisiensi proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan selera pasar terkini, namun dengan tetap mempertahankan ciri khas produk perusahaan menjadi identitas mereka.
Budaya perusahaan dijiwai oleh semangat dan nilai-nilai seperti kerja keras, profesional, berfokus pada konsumen, dan perbaikan berkelanjutan. Enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan. Kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan pada infrastruktur yang meliputi hardware, software program, dan network untuk dapat bekerja secara bersama dengan misi, sasaran, dan tujuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis organisasi dengan didukung oleh teknologi informasi. Oke, untuk TOGAF akan dijelaskan oleh Muhammad Akmal Kadapi. Untuk Muhammad Akmal Kadapi dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan TOGAF. TOGAF adalah kerangka kerja umum dan dimaksudkan untuk digunakan dalam berbagai macam lingkungan. Ia menyediakan konten kerangka kerja yang fleksibel dan ekstensibel, yang mendasari seperangkat pengiriman arsitektur generik. Fokus utama TOGAF sendiri adalah pada siklus implementasi dan proses bisnis yang dijalankan dengan kunci TOGAF adalah dengan metode arsitektur development method atau EDM untuk mengembangkan suatu arsitektur enterprise yang membahas kebutuhan bisnis. TOGAF bersifat open source sehingga bersifat netral terhadap teknologi dari vendor tertentu. Elemen kunci dari TOGAF adalah arsitektur development method yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. Tahapan ADM sendiri terdiri dari 8 tahapan, yang merupakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise. Dan 2 tahapan tambahan yaitu preliminary, yang dijadikan sebagai tahap untuk memulai keseluruhan analisa ADM, dan requirement management yang dijadikan sebagai tahap penjabaran kebutuhan dalam proses perancangan enterprise arsitektur. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, next slide. Yang pertama, preliminary phase. Phase A, architecture vision. Phase B, business architecture. Phase C, information system architecture. Phase D, teknologi arsitektur. Phase E, opportunities and solution. Phase F, migration and planning. Phase G, implementation, governance. Phase H, arsitektur change management. Dan yang terakhir, requirement management. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan TOGAF, Architecture Development Method, di mana data yang dianalisis merupakan hasil studi kasus di PT Lucy Indah Keramik. TOGAF ADM menyediakan serangkaian proses iteratif, mulai dari menyusun arsitektur, transisi, hingga mengelola proses realisasi arsitektur yang disesuaikan dengan kebutuhan di PT Lucy Indah Keramik. TOGAF ADM terdiri atas 10 fase, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi sampai fase F, migration planning. Berikut tahapan-tahapan metode penelitian TOGAF ADM yang akan dijelaskan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada preliminary phase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Sebagai tahap awal, pada tahap ini akan didefinisikan prinsip-prinsip arsitektur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan PT Lucy Indah Keramik. Pada fase ini juga menspesifikasikan who, what, why, when, where, dan how dari arsitektur PT Lucy Indah Keramik itu sendiri. Prinsip tersebut menggambarkan karakteristik EA yang akan dikembangkan di PT Lucy Indah Keramik serta sesuai dengan tujuan fase ini. Fase ini yaitu untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Phase A, arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, visi misi, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Pada fase ini dimulai dengan menentukan analisis value chain yang bertujuan untuk mengelompokkan seluruh aktivitas di PT Lucy Indah Keramik ke aktivitas utama atau aktivitas pendukung. Setelah didapat hasil analisis value chain, selanjutnya ditentukan bagian-bagian usulan atau kegiatan usulan yang diusulkan
ada pada struktur organisasi PT Lucy Indah Keramik. Struktur organisasi ini merupakan hasil dari analisis value chain. Phase B, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup gambaran pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini dilakukan pemetaan aktivitas bisnis. Setelah itu diberikan gambaran usulan pengembangan proses bisnis di PT Lucy Indah Keramik. Di sini akan digunakan tools dan metode umum untuk pemodelan seperti integration definition dan Unified Modeling Language. Bisa digunakan untuk membangun model sesuai yang diperlukan. Selanjutnya, PSG, Information System Architecture. Pada tahap ini akan dijelaskan arsitektur sistem informasi apa saja yang akan dikembangkan di PT Lucy Indah Keramik, termasuk aplikasi apa saja yang akan dihadirkan beserta arsitektur datanya. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahap ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh PT Lucy Indah Keramik tersebut. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur dalam data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam fase C dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh TI dan hanya interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Serta arsitektur ini tidaklah memperhatikan perancangan database. Tujuannya hanya untuk mendefinisikan entitas data yang relevan dengan enterprise, bukanlah untuk merancang sistem penyimpanan fisik dan logik. Next. Ya, sekarang PSD, teknologi arsitektur. Pada fase ini akan dianalisa kebutuhan teknologi yang sudah ada serta usulan pengembangan di PT Lucy Indah Keramik yang akan digambarkan dengan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras dan lain-lain. Dalam tahap ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Phase A, Opportunities and Solution. Pada fase ini akan dievaluasi peluang dan solusi dalam model yang telah dibangun dengan menggunakan analisis gap yang berguna untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang harus dipertahankan atau dihilangkan dari sistem yang sedang berjalan di PT Lucy Indah Keramik, dan untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang harus diganti atau ditambahkan dengan komponen yang baru dari arsitektur usulan. Analisa ini berfungsi untuk memetakan komponen-komponen dalam arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi supaya dapat ditentukan peluang dan solusinya. Peluang yaitu apa yang dapat dipakai ulang, sedangkan solusi merupakan apa yang harus disediakan. Selanjutnya akan diteruskan dengan partner saya yaitu Andika Bagaskara. Silakan Andika Bagaskara. Baik, terima kasih Saudara Akmal. Fase F, Migration and Planning. Tahapan perencanaan migrasi bertujuan untuk merencanakan proses peralihan teknologi di PT Lucky Indah Keramik dari sistem lama atau existing system menuju ke sistem baru atau future system. Dalam fase ini dijabarkan urutan implementasi aplikasi sistem informasi sesuai prioritas serta roadmap aplikasinya. Urutan implementasi menggunakan perspektif operasional yang dibagi menjadi dua bagian, front office system dan back office system, untuk menentukan urutan implementasi aplikasi sistem informasi. Hasil pembahasan. Preliminary phase. Prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan pada tabel prinsipal katalog untuk lebih menggambarkan prinsip-prinsip yang akan dipakai oleh PT Lucky Indah Keramik dan menjelaskan tujuan dari setiap prinsip-prinsipnya seperti di bawah ini. Berikut adalah tabel prinsipal katalognya. Setelah prinsip-prinsip arsitektur sudah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi where, what, why, who, when, and how untuk perencanaan enterprise arsitektur di PT Lucky Indah Keramik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi objek-objek yang terlibat selama perancangan arsitektur. Berikut adalah tabelnya. Fase A, Arsitektur Vision, analisis value chain yang bertujuan untuk mengelompokkan seluruh aktivitas di PT Lucky Indah Keramik dikelompokkan ke dalam dua kelompok seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini. Berikut adalah tabelnya.
Berdasarkan analisis value chain yang sudah dilakukan di samping aktivitas utama, terdapat aktivitas pendukung seperti keuangan, administrasi, dan tata usaha. Tetapi jika melihat struktur organisasi saat ini, PT Lakinda Keramik belum memiliki bagian atau subbagian tersendiri untuk fokus menangani tugas IT. Perusahaan yang bertanggung jawab atas semua peralatan kegunaan barang teknologi termasuk untuk mengimplementasi arsitektur yang akan dibuat dalam perancangan enterprise arsitektur, maka peran bagian IT sangat diperlukan. Maka dari itu diusulkan diadakannya di bagian IT di bawah tanggung jawab Ibu Dini Pratiwi Eskom selaku mentor kami. Arsitektur data. Maaf ke slide sebelumnya. Fase B, bisnis arsitektur. Rancangan arsitektur bisnis di PT Lakinda Keramik dimodelkan dengan gambar di bawah ini, dengan tujuan mempermudah user memahami arsitektur bisnis. Gambaran rancangan tersebut seperti di bawah ini. Gue tinggal Berikut adalah gambar rancangan arsitektur bisnis PT Lakinda Keramik dimodelkan dengan gambar di bawah ini. Tujuannya mempermudah user memahami arsitektur bisnis. Gambaran rancangan tersebut seperti di bawah ini. Bisa diperhatikan bersama ya. Fase C, Information System Architecture. Satu arsitektur aplikasi. Seperti yang telah tergambar pada rancangan arsitektur bisnis, terdapat 3 rancangan arsitektur aplikasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan di PT Lakinda Keramik, yaitu portal web PT Lakinda Keramik, sistem informasi internal, aplikasi keuangan, dan aplikasi administrasi tata usaha. Berikut ini penjelasan dari masing-masing rancangan aplikasi tersebut. Antara lain seperti website Lakinda Keramik, sistem informasi internal, aplikasi keuangan, aplikasi administrasi tata usaha. Dapat dilihat berikut adalah fungsi dari masing-masing kegunaan aplikasinya. Pada tahap ini digunakan rancangan data arsitektur. Rancangan data arsitektur akan digambarkan dengan menggunakan data dissemination diagram. Berikut adalah gambarnya. Fase D, teknologi arsitektur. Dari hasil perancangan arsitektur teknologi dapat dihasilkan identifikasi pengembangan arsitektur teknologi atau disebut portofolio teknologi infrastruktur hardware, software, aplikasi software, serta jaringan pada tabel di bawah ini. Berikut adalah tabelnya. Fase I, Opportunities and Solution. Fase ini menjelaskan gap analisis dari sistem informasi yang dimodelkan dalam bentuk matriks. Pada fase ini akan dievaluasi peluang dan solusi dalam model yang telah dibangun dengan menggunakan analisis gap. Yang dihasilkan adalah penambahan 5 aplikasi. Berikut adalah gambarnya.
Fase F, Migration and Planning. Perspektif operasional dibagi menjadi dua bagian, front office system dan back office system. Front office system yaitu kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya. Back office system yaitu kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi dan umum. Front office system sesuai dengan orientasi fungsinya, maka kandidat aplikasi untuk front office sistem portal web PT Lakinda Keramik dengan fungsi utama memudahkan terhubung dengan pelanggan untuk mengakses seluruh informasi dan kegiatan PT Lakinda Keramik, menerima pesanan secara online, memudahkan pihak luar untuk mengajukan pertanyaan seputar produk melalui chat atau call service. Back office system sesuai dengan orientasi fungsinya, maka kandidat aplikasi untuk back office system adalah aplikasi Simudah PT Lakinda Keramik, aplikasi keuangan, dan aplikasi administrasi tata usaha. Website PT Lakinda Keramik yang mendapat urutan pertama karena portal tersebut menjadi media untuk mengintegrasikan semua aplikasi, urutan kedua, dan seterusnya sesuai urutan pada tabel sebelumnya. Penutup. Dari hasil penelitian ini, kesimpulan yang didapat adalah membuat perancangan enterprise arsitektur agar dapat menjelaskan visi, misi, strategi, dan sumber daya yang dimiliki oleh PT Laki Indah Keramik dengan strategi SI dan TI. Perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF dan menghasilkan blueprint dari arsitektur utama pada TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Pada penelitian ini pula hasil usulan rancangan sistem yang diusulkan antara lain portal web PT Lakinda Keramik, sistem informasi PT Lakinda Keramik, aplikasi keuangan, serta aplikasi administrasi tata usaha. Enterprise arsitektur yang terbentuk pada penelitian ini bisa digunakan sebagai panduan pengelolaan SI di PT Laki Indah Keramik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.